Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih telah hadir dalam sesi acara seminar Software Quality Assurance pada sore hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar bersama ya. Topik yang akan kita bahas pada sore hari ini sangat menarik dan relevan, yaitu tentang fungsi software quality assurance dalam menentukan kualitas software. Nah, dalam era digital seperti sekarang yang sangat berkembang pesat, kualitas perangkat lunak bukan hanya soal performa, tetapi juga tentang memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna sekaligus memastikan keamanan dan keadaan sistem. Untuk memahami topik yang lebih dalam, kita beruntung memiliki dua orang narasumber yang sangat berpengalaman di bidangnya. Izinkan saya memperkenalkan narasumber pertama, yaitu Kakak Cindy Hilda, yang berperan sebagai implementer dan SQA di PT BMG Indonesia. Beliau ini dalam pengalamannya lebih dari lebih dari 2 tahun di bidang SQA di industri terkait. Nah, selama karirnya beliau telah terlibat dalam berbagai proyek besar, mulai dari eh, proyek besar dan juga beliau aktif di dalam proyek-proyek yang lain. Nah, berikut ada pembicara yang kedua yaitu Kakak Ida Sundari sebagai Software Quality Assurance di PT Cerebrum Educanesia in Nusantara. Beliau juga sangat berpengalaman di bidangnya sebagai software quality assurance dan juga atas pencapaiannya kita sangat beruntung bisa belajar langsung dari pengalaman dan wawasan kedua narasumber kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut kedua narasumber kita pada malam hari ini yaitu Kakak Cindy Hilda dan Kakak Ida Sundari. Selamat datang, selamat bergabung. Selanjutnya saya akan serahkan acara ini kepada MC yaitu Saudara Dea Gita Wijaya. Oke, Mas Kaleb, makasih banyak ini buat pembukaannya ya. Untuk mempersingkat waktu yang udah kebuang, untuk openingnya kita akan menyanyikan terlebih dahulu ya eh, lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Mungkin untuk teman-teman operator boleh dipersiapkan. Mohon maaf Mas Kaleb, ini nggak ada suaranya ya. Mungkin teman-teman operator boleh minta tolong dibantu.
Ya, Mas Kaleb tadi nggak ada suaranya ya. Mohon maaf. Teman-teman yang lain boleh minta tolong dibantu untuk lagu Indonesia Rayanya terkait teknisnya. Mohon maaf. Ya, terima kasih buat Mas Hendra ya buat supportnya. Lalu yang kedua itu ada Mars UPP. Jadi setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan sedikit menyanyikan dan mendengarkan lagu Bangsaan Universitas Pelita Bangsa. Mas Kasendra mungkin boleh dibantu lagi. Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang bersatu membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat
membangun Indonesia. Oke, terima kasih buat Kasendra ya untuk supportnya mengenai lagu. Lalu acara yang berikutnya adalah sambutan dari ketua panitia ya. Untuk Mas Kaleb dipersilahkan untuk memberikan sambutan sekaligus memulai acara seminar pada malam hari ini. Mas Kaleb dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Caleb Sui, kelas TI 21 BSE 2, Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Muhammad Makmun Effendi, Eskom Mkom, sebagai dosen pengampu mata kuliah Software Quality Assurance, walaupun beliau tidak sempat hadir ya teman-teman. Yang saya hormati juga Kakak Cindy Hilda dan Kakak Ida Sundari yang telah berkenan hadir sebagai narasumber pada webinar ini, serta seluruh peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan ke depan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti acara webinar dengan tema fungsi SQE dalam menentukan kualitas software. Sebagai ketua panitia, singkat saja, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini, mulai dari rekan-rekan panitia hingga para peserta yang antusias menghadiri seminar ini. Juga kami sangat beruntung karena seminar hari ini akan menghadirkan pembicara-pembicara yang ahli di bidangnya. Dengan pengalaman dan pengetahuan mereka, saya yakin kita semua akan mendapatkan banyak manfaat yang dapat diterapkan dalam praktik kerja sehari-hari maupun pengembangan ilmu pengetahuan kita di bidang teknologi informasi. Akhir kata, saya berharap acara ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Selamat mengikuti seminar ini dan jangan ragu untuk bertanya serta berbagi ide selama sesi berlangsung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Kakak Cindy Hilda dan Kakak Ida Sundari. Untuk waktunya diberikan masing-masing 30 menit. Kepada Kakak Cindy dan Kakak Ida dipersilakan. Ini. Halo, sebelumnya gambar aku ada nggak sih? Kamera aku aman nggak sih? Aman, ada kelihatan. Ada ya. Oke, sebelumnya selamat malam semuanya. Gimana kabarnya nih? Malam. Selamat malam, kabar baik. Ya, bagus ya. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Cindy Hilda. Sebelumnya pengalaman saya ada di implementer dan software QA tester. Dan beberapa masih ada pengalaman tentang software quality assurance ya. Oke, kita mulai dari SQA. Tapi suara aku jelas nggak sih, Kak?
Jelas kan, jelas. Suaraku Jelas, jelas jelas, ya? jelas. Jelas ya? Jelas banget. Oke. Di sini kita akan membahas software QA tester. Nah, software QA tester ini tuh apa sih? Terus tugasnya tuh ngapain aja sih? Kenapa sih kok harus ada yang namanya software QA gitu? Kenapa nggak langsung yang ya programmer aja kan semua bisa gitu loh mencangkup semuanya. Kalau nggak kayak yang sistem analisnya kayak atau apa gitu. Ngapain sih gitu? Biasanya software QA tester ini itu banyak banget diremehin padahal itu justru yang paling penting kalau menurut aku ya. Nah, karena kenapa? Kita bisa lihat ya, di sini tertulis kalau dia itu tuh roles atau seseorang yang bertanggung jawab itu untuk menjamin kualitas sebuah software atau produk itu yang sesuai dengan standar dan requirement yang udah ditentukan gitu loh. Jadi biar celah-celah keamanan atau enggak eh di mana kayak si software itu ketika nanti go live ke customer itu tuh udah nggak ada error lagi. Kalaupun ada, mungkin error-error yang bersifat minor ya. Dimana yang bersifat minor itu tuh yang masih bisa kita handle gitu. Nah, kenapa nih harus ada QA juga gitu? Nah, karena si QA ini, dia tanggung jawabnya kan sangat berperan ya di dalam pengecekan software gitu. Dimana dia juga ikut mengembangkan juga si softwarenya. Jadi, si QA ini dia yang akan menjembatani antara si developer ya pihak back end sama si klien atau si customernya. Karena apa? Nggak mungkin si klien yang notabene dia tuh awam banget kayak misalkan aku klien. Oh, kita mau bikin aplikasi nih. Ternyata aplikasinya ini untuk memudahkan nih. Oh iya, berarti kita akan membuat suatu aplikasi di perusahaan itu untuk memudahkan jalan proses pekerjaan gitu. Jadi pekerjaannya itu yang tadinya agak lambat dan manual dengan adanya sistem diharapkan itu lebih bisa mempercepat. Namun kalau misalkan si QA-nya nggak ada, adanya pihak dari tim-tim terkait kayak developer, terus juga yang kayak infrastruktur yang ngurusin server lah, ngurusin cloud atau basis data, itu mereka akan sibuk sendiri gitu dengan bagian mereka masing-masing. Ibaratnya kayak si backend ini nih, backend pasti bakal sibuk sama codingan-codingan dan error yang ada gitu. Sedangkan si infrastrukturnya ini nih, dia akan sibuk ngurusin si server lah, database-nya, untuk cloud-nya gitu. Jadi si usernya ini kemana gitu. Dia bingung, kalaupun dia langsung bablas kayak ke developernya, ini gimana ya errornya kayak gini, bahasanya akan beda antara si user sama si QA-nya ini gitu. Nah, kenapa dia ada maksudnya sorry si developer, karena kan bahasanya mereka akan lebih ke teknis atau teknikal ya. Sedangkan si user ini pasti bahasanya biasa ini Kak, error di mana gitu. Nah, pasti errornya ada ya dengan bahasa umum gitu. Jadi ya sebagai QA kita harus menjembatani antara balik lagi ya si user sama si developernya gitu. Jadi sebenarnya ini sangat penting ya si QA ini ya untuk proses memudahkan si pihak-pihak semua terkait lah yang untuk nantinya perkembangan si software tersebut gitu. Terlebih lagi kalau misalkan error-error yang ada itu nanti misalkan nih aku kasih contoh ya. Aku kasih contoh di sini kan ada pengecekan di aplikasi sama pengecekan di website ya. Nah, kalau misalkan aku kasih contohnya ini di mobile-nya ya, mobile aplikasi Android gitu. Nah, di Android ini kan biasanya kita bakalan bikin kayak si developernya nih pasti di meeting ini satu tim kita bikin menu ini ya gitu kan. Nah, pasti kan otomatis si QA-nya ini bakalan ngecek gitu satu persatu dan menu yang lagi dijalanin yang belum dirilis nih, yang belum dikasih ke QC-nya atau QA-nya sama si developernya itu ya otomatis kan lagi dia kerjain tuh. Nah, sementara kita ngecek yang udah ada, nanti pasti bakalan ada muncul-muncul error baru. Nggak mungkin nggak ada ya. Karena eh, keamanan atau cyber ataupun di dunia IT itu bakalan terus semakin berkembang gitu dan perkembangannya itu bakal semakin pesat. Makanya kenapa kayak ini hacker nih
bakalan robust nih atau apa, tapi ya itu beda kasus ya, itu lebih ke websitenya ya, dan itu lebih ke pentester ya sebenarnya, bukan ke QA atau QC-nya, karena mereka sama-sama ngecek tapi beda yang dicek gitu. Terus di sini kan ada slide 2-nya ya, slide 2-nya udah belum slide 2-nya? Di slide 2-nya ini tuh ada perbedaan antara QA dan CQC. Nah, kalau QA, kita bisa lihat ya di sini, fokusnya QA itu pencegahan masalah kualitas sebelum terjadi. Nah, jadi dia itu ngecek nih sebelum sebelum dia rilis dan nanti malah si customer udah bayar kita mahal untuk aplikasi ini gitu, tapi ternyata setelah dirilis malah yang terjadi itu justru aplikasi yang ekspektasi mereka itu memudahkan dan mempercepat gitu kan kerja mereka, tetapi malah ada error yang ternyata tuh lolos gitu kan. Nah, ini dia si QA ini akan menanggulanginya gitu. Sedangkan si QC ini dia tuh mengidentifikasi dan perbaikan masalah kualitas ini setelah terjadi. Jadi kalau misalkan ada error nih, ya itu bakal dibalikin lagi nanti dibilang ke QC-nya barulah dua arah ya. Terus di sini perbedaan tujuan antara QA dan QC bisa kita lihat. Di sini memastikan proses berjalan sesuai standar agar produknya itu berkualitas. Jadi sesuai standarnya itu tuh dari proses pemakaian aplikasi nih, penggunaan aplikasi mobile, misalkan mobile yang kita ambil tuh untuk sales ya. Nah, si sales ini kan kerjanya mobile nih, bukan mobile yang aplikasinya. Maksudnya itu kerjanya kayak misalkan dia warung-warung nawarin produk atau segala macam kan. Nah, itu bisa kita ambil di sini gimana nih? Aplikasinya udah berjalan belum nih gitu. Yang untuk terkonek-terkoneknya itu kayak misalkan di sini nanti saya akan ngejelasin juga ya. Tapi secara singkat aja itu kayak misalkan di sini mobile apps-nya tuh misalkan kita pakai aplikasi coding tertentu ya, kayak misalkan kita pakainya Dart. Nah, Dart ini tuh kita pakai eh, koneksinya ini biasanya dia ke Firebase. Nah, si Firebase ini apa sih gitu kan? Nanti saya jelasin di belakang ya. Ini perbedaannya dulu aja. Nah, sedangkan tujuannya si QC ini memastikan produk memenuhi spesifikasi atau standar kualitas tertentu gitu. Jadi dia tuh berdasarkan kayak eh, panduan yang udah ada gitu. Nah, sedangkan di sini pendekatan si QA itu tuh proaktif gitu. Jadi dia fokus pada pengembangan proses sama pencegahannya. Dia lebih aktifnya tuh di situ gitu. Sedangkan si QC-nya itu lebih ke reaktif, di mana fokusnya itu dia tuh cuma infeksi atau mengecek sama nguji produk gitu. Itu. Nah, sedangkan si QA ini untuk aktivitas utamanya dia itu mengaudit proses ya, mengaudit proses, dokumentasinya, terus pelatihannya, sama pengembangan standarnya. Nah, sedangkan aktivitas utama CQC itu tuh ada di inspeksi, pengujian produk juga, dan identifikasi yang cacat. Cacat ini tuh dalam artian kayak ada bugs-bugs gitu, kayak misalkan kita buka aplikasi Zoom nih, ternyata ini ngebug nih, mental sendiri gitu kan. Nah, terus kita ada cacat lain nih atau apa gitu, kayak gitu. Nah, untuk keterlibatannya di sini untuk QA itu dilakukan sepanjang siklus pengembangan produk ya, pengembangan nih. Nah, sedangkan si QC ini keterlibatannya itu dilakukan pada produk akhir atau selama tahap produksi. Nah, jadi ketika eh, udah produksi nih nanti ada ketemuan error baru gitu. Ini untuk slide ketiga ya, atau 4 nih. Nah, mindset QA di sini itu tuh kita harus ada detail oriented ya, di mana kita tuh harus benar-benar teliti banget. Karena kalau misalkan kita nggak teliti nih, misalkan kita kayak lagi ngecek-ngecek bugs-nya gitu ya. Misalkan kita di sini kan ada yang manual sama yang otomatis kan. Nah, dari manual ini kalau misalkan kita nggak benar-benar ngecek, nanti apa? Ketika kita benar-benar nggak teliti, terus itu bugs atau errornya langsung apa ya ke si customer gitu atau si usernya lolos.
Itu salam deh. Nanti pasti ada komplain, pasti KPI-nya juga ikut ya, kayak gitu. Nah, terus kedua ini kita harus berpikir kritis dan analitis gitu. Dimana kalau misalkan kita dengan cara-cara yang biasanya kan kita ngecek nih dengan cara-cara yang biasa kita nih. Tapi kita jangan dengan cara itu aja gitu, kayak out of the box atau ya di luar itulah gitu. Oh, kemarin tuh sempat nguji kayak gini gimana ya kalau misalkan kita nguji kayak gini, kira-kira kalau misalkan kita uji kayak gini, dia bakalan muncul error apa ya? Kira-kira kalau dimasukin iseng kayak gini tuh bakalan gimana ya gitu. Jadi lebih kritis lagi gitu. Sama analitis juga. Nah, terus di sini yang ketiga itu kita harus ada mindset untuk kolaboratif sama komunikatif ya. Dimana yang tadi saya jabarkan, untuk komunikatifnya, kita kan harus ngerti nih, minimal coding itu kita harus ngerti ya, coding. Nggak yang harus ngerti banget kayak develop, tapi minimal kita harus ngerti coding. Karena apa? Kita bakal komunikasi sama si developer, dimana bahasa mereka pasti kayak, ya persintakan segala macam kan. Jadi kita harus minimal ngerti coding lah gitu. Nah, terus di sini juga ada kolaboratif nih. Ya, kita harus kolaboratif sama tim kita. Misalkan nih, tim kita ternyata tuh apa ya, WFH semua gitu. Jadi kerjanya remote semua. Ya gimana nih caranya biar tim kita tuh jadi kayak kompak, terus komunikasinya tuh nggak miss dan sebagainya lagi lah gitu. Jadi biar kerjaan juga berjalan dengan lancar gitu. Terus di sini juga kita harus punya pikiran untuk berpikir menjadi pengguna akhir atau user centric ya. Karena ya itu tadi, kalau misalkan kita berpikirnya sebagai develop, masa iya nggak ada yang error nih, kan gue yang bikin gitu kan. Sedangkan kalau misalkan kita dari pengguna akhir ini, ya kita gimana ya? Kita takut dong nanti ketika kita ngerjain sesuatu dan itu kerjaan kita tuh benar-benar kayak high risk banget dan itu penting banget ya gitu untuk data-data ditaruhlah di produksi gitu atau tadi yang si sales ini yang mengakibatkan nanti bakal kita yang akan rugi kayak kita harus ganti sekian karena kita harus mengganti barang yang cacat atau apa ternyata di sistemnya tuh gara-gara error waktunya juga gitu kan nanti bakal ketres kan kalau misalkan tadi yang di modul sales itu biasanya kan per modul nih. Nah, terus di sini juga kita harus adaptif terhadap perubahan. Nah, perubahan apa? Yang tadi yang saya bilang kayak dunia IT itu semakin lama semakin berkembang. Berkembangnya itu sangat pesat gitu. Nah, sedangkan bahasa pemrograman yang ada itu bakalan terus nambah 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 dan ada yang terbaru lagi ya. Nah, kan di situ fungsinya QC. Nah, kita harus kayak lebih berbaur lagi dengan bahasa itu. Oh, ini bedanya sama atau B. Nah, cara menangani juga seperti apanya juga pasti ada kan. Apalagi hal-hal baru, bugs terbaru gitu. Ini gimana caranya? Nah, kita harus adaptif terhadap perubahan tersebut juga. Terhadap perubahan klien-klien kita juga. Kita nggak mungkin kan klien kita nih ini aja, terus kayak kita nggak ada klien lain, kan nggak mungkin juga. Pasti kita bakal dapat klien-klien terbaru juga, di mana pasti mereka case-case-nya beda juga kan. Nah, terus di sini juga mindsetnya kita juga harus punya tanggung jawab terhadap kualitas dari produk atau aplikasi yang kita cek ini gitu. Jadi kalau misalkan kita udah tertanam, oh iya ini tanggung jawabnya gue nih gitu kan. Tanggung jawabnya gue untuk memastikan bahwa aplikasi ini, pengembangan software ini harus berjalan sesuai dengan pedoman-pedoman yang ada di QA tersebut gitu. Jadi ya minimal sebelum go live gitu kan, go live dari kayak misalkan si programmer ini udah nyerahin ke kita nih. Nah, nanti kalau misalkan kitanya udah oke dan nanti dia ACC programmer, pasti nanti dia bakalan naikin lagi dong ke level go live di mana si customer atau klien kita tuh udah bisa akses aplikasi tersebut gitu. Ya itu sih mindsetnya ya. Selain tadi ngerti coding atau ya minimal kayak sintak-sintak SQL ya perlu juga ya. Terus di sini itu ada beberapa tools pendukung untuk pengembangan sistem aplikasi. Pertama di sini untuk dokumentasinya, di sini biasanya ada Notion, Jira, sama Microsoft Office ya. Nah biasanya ini Jira sih. Tapi aku nggak tahu ya, karena setiap company itu pasti beda-beda dan punya ininya masing-masing ya. Dan yang kedua ini untuk PM-nya. PM-nya ini tuh untuk kita kolaborasi sama
tim kita gitu. Jadi kayak ada wadah yang sekiranya dia tuh bisa ngecek satu sama lain gitu. Project kita tuh udah sampai mana atau apa gitu. Di sini ada Jira, ada Slack, Trello sama Notion dan ClickUp. Tapi biasanya ya kalau yang di aku itu ngegunainnya itu Trello. Nah, si Trello-nya ini aku sorry banget nih bukanya dari HP. Aku mau nunjukin sebenarnya Trello-nya tuh kayak gimana. Mau nunjukin langsung kan sebentar, tapi aku nggak ada laptop. Maaf banget ya. Tapi di halaman 6 ini boleh nggak dibantu slide-nya, Mbak Ida? Ya, boleh nggak Mbak? Oke, Halo? udah pindah kah? Udah Di ya? aku udah pindah ke Oh, udah ya. halaman Trello ya. Oh, boleh, boleh. Makasih. Ini jangan yang Trello, yang test case, Mbak. Untuk yang test case dulu. Udah? Sudah ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Di sini ada test case. Test case ini tuh kayak template di PowerPoint mungkin biasanya sih lebih enak daripada PowerPoint. Sorry sorry, lebih enak daripada Excel. Itu tuh biasanya spreadsheet ya. Nah, kalau di spreadsheet kan kita bisa kayak semua buka gitu loh tanpa kayak kalau misalkan di Excel kan kita harus meetingin dulu atau enggak kita kirim lagi itu kan lebih ribet ya. Ini yang lebih real time kan biasanya spreadsheet semua bisa akses gitu dalam waktu yang bersamaan. Ya real time lah. Di sini di test case ini biasanya nih menu-menunya tuh kita biasanya ada ID, ada fiturnya juga. Fiturnya misalkan nih login. Nah, untuk loginnya ini nih kita kan ada menu login nih di aplikasi nih contohnya. Nah, ini tipenya apa nih? Positif, aktivitas, atau ada lagi nih istilah lainnya. Nah, terus kita di sini juga ada menu atau apa nih? Halaman aplikasi nih. Halaman aplikasinya itu mencangkupnya di mana nih? Di dashboard atau apa? Nah, test case-nya juga di sini nih di mana nih? Untuk login page-nya kira-kira ngapain? Apakah kita verifikasi ID sama password atau apa gitu jenisnya kan? Nah, di preconditionnya kita bisa lihat, kalian bisa lihat nggak tulisannya? Jelas nggak sih? Bisa. Bisa ya? Jelas, Oke, Kak. iya ya. Nah, di sini ada tes data juga nih. Biasanya bisa dituliskan atau enggak kalian bisa tambahin gambar juga. Misalkan kita bisa screenshot nih di aplikasinya pas kita lagi go live gitu. Enggak, pas kita lagi ngecek, kita bisa screenshot atau enggak record lah. Terus kita taruh gitu biasanya ya. Stepnya juga apa aja nih kira-kira step atau langkah-langkahnya nih dalam pengecekan itu. Kita ngapain aja nih gitu. Nah, ekspektasi resultnya apa? Kira-kira, oh, ekspektasi resultnya tuh kita pengennya tuh A, B, dan C. Nah, sedangkan aktualnya apa? Kita juga harus tulis. Ternyata aktualnya tuh nggak sesuai sama ekspektasi. Dia tuh ada error kayak gini loh gitu. Nah, sedangkan statusnya di sini, statusnya itu tuh apa? Apakah itu error, masih error? Apakah udah dicek sama si developernya atau si full stack-nya ini? Atau sudah clear atau done gitu atau close lah itu masalahnya gitu. Nah, fungsinya si test case ini tadi aku lupa nyebutin ya. Fungsi test case ini eh dia tuh sebenarnya ngebantu si developernya sama tim QA itu buat kayak memantau gitu. Jadi project-project yang sekiranya atau error apa gitu langkah-langkah semua pengembangannya itu tuh ada yang kelewat atau enggak gitu. Jadi memudahkan juga. Jadi kalau misalkan nanti takutnya kan kalau kita nggak ada test case, kita nggak tahu nih step by stepnya apa. Orang juga nggak akan bisa lihat gitu. Kalau misalkan nggak kita tulis kan, ya karena kalau misalkan kita oh iya kemarin errornya kelak bukti kita nih, oh iya dulu pernah kayak gini nih gitu. Jadi itu memudahkan kinerja si QA. Ibarat itu dokumentasi si QA lah gitu. Terus di sini berikutnya lagi ya, ada Trello ya. Trello-nya ini tuh yang tadi dibilang ini tuh buat kita tim, buat kerja satu tim ya. Dimana si Trello ini tuh eh bisa dibikin tuh kayak ini tuh list-list hari ini tuh bulan ini nih misalkan di bulan ini tuh apa aja errornya terus lagi di ngerjain apa misalkan si developer nih lagi ngerjain apa nih udah sampai mana nih projectnya nah itu
kita bisa memantau juga gitu si PM-nya gitu, bisa memantau juga si developer udah sampai mana, terus yang lagi dikerjain tuh yang sedang berjalan di hari ini atau di minggu ini tuh apa aja gitu kan, terus udah close atau belum. Nah, sedangkan untuk QA-nya ini kira-kira case-case-nya dia tuh apa aja ya gitu. Dia lagi ngerjain apa ya gitu. Itu kepantau semuanya di Trello ini. Jadi kita bisa mantau barengan juga di situ gitu. Nah, di Trello ini tuh menurut aku enaknya ya, pertama ini kan project team ya. Jadi semua bisa ngelihat real time juga. Nah, di situ juga dia bisa nambahin kayak to-do list atau doing atau down-nya kayak kalau misalkan di situ kan kita udah bisa nandain tuh warnanya misalkan kayak masih kuning, masih merah, error nih gitu. Nah, kuning ini masih berjalan nih, kayak dia tuh lagi ngerjain lah gitu, kayak lagi dikerjain gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan udah hijau gitu, itu berarti udah close gitu. Oh, ini udah close ya masalahnya. Berarti tinggal yang ini. Nanti pasti masalah baru juga akan muncul lagi dong. Nanti pasti ditulis lagi di situ. Jadi ya enak sih buat memantau. Jadi biar nggak terlalu apa ya, ada yang tertinggal atau miss gitu di dalam tim gitu. Jadi kayak oh iya itu kayak gini ya, iya. Jadi bisa pas meeting juga enak lah gitu. Jadi bisa saling mengingatkan juga ya. Kelihatan nggak sih gambarnya? Aku soalnya nggak lihat. Kelihatan nggak? Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya. Oh. Wait. Mohon maaf Kak, waktu untuk ke materi 1 Um, tersisa 10 menit. Oke. 10 menit ya. Oke, berikutnya lagi mungkin aku akan ngejelasin si Postman. Nah, tadi aku kan ngejelasin ya sebelum Postman ini. Nah, itu tadi yang tadi aku bilang itu Trello masih aplikasinya. Jadi dia bisa masukin apa beberapa video atau gambar error gitu. Yang lain bisa lihat. Terus di situ juga aku lupa nih tadi activity ya. Activity-nya dia bisa ngejelasin, oh kemarin tuh pas ini tuh dicek kayak gini gini gini, ini ada trouble ini gitu, ada masalah ini. Kita nemuin bugs baru nih dengan kode errornya muncul pop-up tuh misalkan A1 error ini misalkan gitu kan untuk produk misalkan produk Gary gitu, Gary Salut gitu kan dengan kode sekian-sekian gitu. Nah, itu biasanya kenapa nih muncul error kayak gitu. Nah, itu biasanya ditulis di situ orang-orang jadi bisa lebih mantaunya lebih cepat gitu. Jadi ya itu menurut aku enaknya Trello ya. Nah, terus di sini ada berikutnya lagi Postman. Sebelum ke Postman, tadi aku membahas kan, aku kasih sampel satu, itu kayak misalkan modulnya itu kan modul sales ya. Kita ambil modul sales. Nah, di modul salesnya ini, eh, kita menggunakan aplikasi mobile. Nah, di aplikasi mobile ini, sebenarnya semua bisa kepantau ya. Activity kita, KPI kita, terus jaraknya kita, customer-customer kita. Kayak taruhlah misalkan warung atau toko atau apa gitu kan. Bonus-bonus yang ada, kode apa segala macem, pokoknya itu adalah. Nah, itu pasti dia nyambungnya ya biasanya ya ke Firebase. Firebase, terus kayak REST API juga kayak gitu. Nah, si eh, Postman ini ya, fungsinya nih, si Postman, sebenarnya dia fungsinya itu buat ngecek sih, ngecek-ngecek kayak apa namanya tuh, ini pada sistem si Postman ini nih, dia itu buat menguji sama mendokumentasikan API biasanya. Tapi kalau misalkan kalian tanya API itu apa sih? Nah, si API ini tuh eh, dia tuh apa ya? Kayak banyak banget aturan-aturan. Dia punya aturan-aturan dan apa ya? Aturan dan protokol itu di mana tuh dia bisa menjembatani antara si aplikasi satu dengan beberapa aplikasi yang lain. Ini aku kasih contoh ya, mudah-mudahan masih cukup waktunya ya. Sebelum aku bahas ke Postman, aku kasih contoh ini dulu biar kalian ada gambaran. Jadi si API ini taruhlah aku ambil contoh nih si Traveloka. Traveloka ini ternyata tuh mereka dapat data dari mana sih gitu, dari maskapai penerbangan kayak Garuda, AirAsia, terus kayak Lion, Citylink dan Emirates segala macem gitu. Kalau misalkan nggak minta dari mereka gitu. Nah, sedangkan
kalau misalkan si Travelokanya minta langsung ke sana, itu bakalan lebih lama lagi nggak sih satu persatu gitu. Ribet gitu. Mereka juga punya aturan pasti kan. Misalkan si Garuda nih punya aturan, oh pasti lebih ribet lah gitu. Nah, dengan adanya si API ini, ngebantu lah nih si aplikasi Traveloka ini terhubung sama sistemnya si Garuda dan sejenisnya, maskapai-maskapai tertentu gitu, atau hotel-hotel tertentu. Tapi dengan catatan, mereka itu kan ada punya protokol ya, sama sekumpulan aturan-aturan yang ada nih, si API. Gue mau dong datanya si apa maskapai ini gitu. Nah, terus si API ini memproses nih, hubungkan antara beberapa si aplikasi ini, maskapai ini. Jadi kayak ini ada yang minta nih si Traveloka mau minta apa namanya untuk ini kayak misalkan penerbangan untuk harganya lagi ada diskon apa misalkan kayak gitu kan. Oh ya udah oke, tapi dia nggak bisa akses ini ya gitu kata si Garuda. Nah sedangkan kata si lain, iya tapi dia juga nggak bisa akses ini ya. Oke aman gitu. Nah jadilah apa si data itu tuh dikasih ke si API ini penghubung ke sana, makanya mereka bisa berkomunikasi gitu lewat si REST API ini gitu. Nah untuk yang si Firebase-nya ini sebenarnya dia tuh pengganti. Menurut aku tuh dia lebih si Firebase ya, dia tuh pengganti kayak database yang kita iniin tuh apa yang kita kelola tanpa harus menggunakan atau mengelola server secara manual. Jadi itu lebih memudahkan si developernya gitu. Memudahkan kinerja developernya untuk pengembangan sistemnya juga lebih bagus lagi gitu kan. Karena kita pakai si Firebase ini dan si Firebase ini enaknya dia itu nggak cuma bisa diakses di web aja gitu. Dia juga bisa diakses di telepon atau mobile phone gitu atau ya sejenisnya lah gitu. Banyak banyak diakses di apapun lah, nggak mesti kayak yang harus ya web gitu doang gitu. Itu untuk yang si Firebase ya. Nah sedangkan untuk yang tadi ya ini yang terakhir nih ya, untuk si Postman. Nah si Postman ini tuh tadi dia tuh buat ngecek biasanya ngecek-ngecek string-stringnya tuh. Misalkan nih kita masukin string-string yang ada nih, kita bisa lihat ya tuh si Postman ini nih menunya apa, nanti bisa kalian ulik lagi nih. Jadi misalkan kita mau ngeget apa nih, ngeget parameter apa, misalkan dari codingan taruhlah ini apa nih. Contohnya aku nggak terlalu kelihatan nih. Taruhlah kita mau kasih contohnya ini nih, get HTTP apa, OMG farm apa gitu kan. Nah, nanti di parameter itu tuh munculnya apa sih gitu kan. Pas kita klik apa namanya tuh send, pas kita send, nah ternyata nanti dia ada resultnya tuh, oh ternyata apa gitu. Nanti pasti ada muncul nih, ada kode 404 misalkan atau kode apa gitu. Yang menandakan misalkan error ini tuh apa kodenya. Nah, oh ternyata di errornya ini gitu. Nah, sedangkan ini, oh ternyata dia aman lah gitu. Jadi nanti ada statusnya di bawah kayak gitu sih. Kalau untuk Selenium dan lain-lain, ya itu sebenarnya lebih ke automation ya, automation. Jadi ketika sama aja sih kayak misalkan kita masukin eh, ngecek aplikasi, tapi dia nanti langsung kayak muncul gitu. Kalau kalau aku dulu web juga pernah sih untuk yang kayak Wireshark. Kalian tahu nggak sih Wireshark yang suka Tahu. pakai kali Linux atau Ya, Linux? Ya, ya mungkin ini waktunya masih ada nggak ya? 4 menit lagi, Kak. 4 menit lagi. Oke lah. eh Mungkin aku ada beberapa yang mungkin aku sampaikan, tapi aku agak lupa ya apa. Cuma biasanya yang dipakai sih itu aja sih, menurut aku ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ke QA, ya biasanya sih itu udah mencangkup ya. Jadi tinggal kalian kembangin aja yang tadi aplikasi-aplikasi aku unjukin, terus test case-nya kayak gimana, alur rutenya nanti seperti apa gitu kan, flow prosesnya kayak gimana itu nanti tinggal dikembangin aja sebenarnya. Ya ini sih berdasarkan experience aku juga ya. Nah, kebetulan aku tuh startup gitu. Itu beda biasanya sama corporate ya, company 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 kayak yang industri atau manufaktur.
Kayak gitu sih biasanya. Cuma balik lagi, maupun startup ataupun manufaktur sejenisnya industri gitu ya, itu kita punya caranya masing-masing. Kayak Mbak Ida pasti juga berbeda sama aku gitu nantinya. Ya mungkin di waktu yang tersisa ini aku udahin aja kali ya. Untuk berikutnya lagi aku serahin ke Mbak Ida untuk sesi selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Oke, baik. Kak Cindy, terima kasih banyak ya untuk pemaparan sesi satunya. Oke, rekan-rekan semua, teman-teman semua, lanjut aja ya ke sesi 2 untuk mempersingkat waktu. Oke, udah terlihat ya si apa namanya share screenku ya? Iya, udah. Kak. Oke, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana nih kabarnya? Kabar baik. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak ya ke teman-teman Prodi Teknik Informatika kelas T121 SEB2 dari Universitas Pelita Bangsa yang udah ngundang saya ya dan Kak Cindy untuk jadi narasumber di sesi webinar malam ini terkait dengan software quality assurance. Kemudian saya ini yang udah join dan segenap panitia pelaksana yang saat ini bekerja sebagai software quality assurance di PT Cerebrum Education Nusantara ya, berdomisili di Bandung ya teman-teman. Dan selain bekerja, teman-teman saya juga masih kuliah di Universitas Terbuka, mahasiswa aktif Prodi Ilmu Komunikasi semester 7. Dan infonya kayaknya di sini juga sama ya teman-teman semester 7 juga ya semuanya. Atau ada yang beda semester kah? Iya, sama semester 7. Semester 7 semua ya. Lagi nyusun tugas akhir kah teman-teman? Lagi Iya, pusing-pusingnya. Sama banget. Sama banget teman-teman aku. Saya juga lagi nyusun tugas akhir, jadi kita sama ya. Lagi ya tahap-tahap akhir ya, tahap-tahap mau final, complete di perkampusan gitu ya, sebelum nanti next time di semester 8. Nah, semoga kita diberi kelancarannya semuanya, dapat nilai maksimal juga. Amin. Oke, sebelum tadi dari Mbak Cindy, makasih banyak Mbak untuk penjelasan detailnya itu fundamental dasar-dasar dari QA. Sebenarnya banyak dasar-dasar yang masih digali lagi ya dari QA gitu. Tadi ada dari mindset QA, terus gimana sih apa sih QA itu, perbedaan QC dan QA dan QC gitu kan. Kadang itu sering banget di pertanyaan. Pasti bedanya QA dan QC gitu. Terus tadi juga dijelasin sama Mbak Cindy, tools-toolsnya itu apa aja ya. Nah, di sini mungkin aku nge-highlight nanti bakal ngebahas tentang alur kerja QA, kemudian kolaborasi tim, real di lapangannya itu seperti apa sih gitu kan. Nah, tadi kan dari segi istilahnya apa ya, teori-teori dasar-dasarnya itu udah disampaikan ya. Sebelum ke materi, mungkin aku mau share sedikit ya teman-teman cerita lah tentang perjalanan karir QA saya nih di dalam bekerja ya, dalam berkarir. Jadi singkat cerita ya teman-teman, ini di tahun 2024 ini di bulan apa ya kemarin? Oh, bulan September, tepat 5 tahun saya sebagai software quality assurance. Tapi sebenarnya kalau untuk SQL itu ya dari company. Tapi ya kebanyakan selama 4 tahun lebih ini di per QA-an ya di SQA ini gitu. Jadi awalnya di tahun 2019 nih teman-teman, saya dapat peluang dari sebuah company corporate ya di Jakarta gitu. Ada peluang untuk anak-anak SMK, waktu itu saya baru lulus, umur saya baru 17 tahun. Terus langsung dikasih kesempatan di
lapangan mengenai pertesteran ya. Waktu itu namanya tester. Saya nggak tahu nih ternyata namanya role job desk-nya itu software quality assurance gitu. Terus saya coba gitu dan hampir-hampir kayaknya saya nggak kuat di sini deh karena waktu itu jurusan saya ya, pas SMK itu adalah sebagai jurusannya adalah teknik komputer jaringan. Bayangkan teman-teman, teknik komputer jaringan kan lebih ke ini ya, ke jaringan kerasnya gitu, nggak ke softwarenya. Tiba-tiba langsung kerja, ya istilahnya anak SMK lah gitu yang baru 17 tahun, tiba-tiba apa namanya harus adaptasi dan benar-benar saya rasa itu jurusannya benar-benar change jurusan gitu. Itu lebih ke RPL ya kalau misalkan di SMK kayak seperempat lunak karena day to day-nya itu software gitu ternyata. Saya udah hampir-hampir Pak, saya udah hampir bilang nih yang ke yang punya perusahaan ya teman-teman bayangkan ya, saya bilang gini, Pak saya nggak kuat, saya pengen udah aja gitu, saya udah nggak kuat kerja sebagai tester dan sistem karena kaget sistem di company gitu itu ternyata sekompleks itu teman-teman. Jadi kayak end to end-nya terus kayak sesimpel login logout misalkan kayak di admin ada admin terus ada pengguna kan. Itu kan loginnya kalau admin beda kan sama pengguna. Nah, di situ saya mulai ini kok lebih logout ya aku pusing banget. Karena itu tahap awal pengenalan. Saya udah bilang ke yang punyanya pas saya nggak kuat gitu. Terus tapi karena di situ adalah environment-nya lingkungan kerjanya sangat support, mereka nanya kamu kendalanya apa, emang apa yang kamu masalahkan dengan kerja sebagai tester ini gitu ya. Saya jelaskan lah Pak saya nggak mau ketemu klien, saya takut ditanya-tanya, saya nggak bisa gitu. Terus takut aja masa kok kerja banyak, tahu sendirilah di dunia IT cowok itu dominan ya, banyaknya cewek gitu. Jadi waktu itu saya kerja itu ceweknya cuma 2 IT, semuanya cowok. Jadi kayak kayaknya nggak bisa deh kayaknya kerja sebagai seorang tester gitu kan. Apalagi lingkungannya cowok semua gitu. Terus dikasih apa namanya pencerahan ya dari teman-teman senior-senior. Nggak apa-apa, kamu jangan takut gitu karena sebenarnya adalah jam terbang yang akan membuat kamu bisa gitu dan pengalaman gitu. Coba aja dulu gitu. Karena saya seminggu cuma mempersiapkan jawaban itu, saya nggak bisa jawab lagi teman-teman. Saya cuma diem. Terus ditanya nih sama yang punya, gimana? Jadi mau lanjut gak? Terus cuma diem, iya Pak. Dan akhirnya dilanjut teman-teman. Jadi awalnya seperti itu. Jadi sampai sekarang itu jadi QA gitu. Istilahnya udah tenggelam berenang dan kayak minum air aja gitu di QA ya udah. Dan fun fact-nya sebenarnya saya nggak suka ke IT gitu sebenarnya gitu kan. Pas SMK apa ya istilahnya? Pas SMK itu pilihan orang tua ke IT itu. Saya dulu suka kan pakai baju bagus terus itu imajinasi saya ya waktu itu terus orang tua bilang nggak kamu harus ke komputer komputer gampang gitu ya cari kerjanya dan itu terjadi. Umur saya masih 17 tahun waktu itu terus ada peluang dan itu menurut saya itu bukan karena skill saya teman-teman, salah satunya adalah doa orang tua dan keberuntungan juga sih sebenarnya yang kadang itu sebagai apa ya sebagai hadiah sih buat saya gitu. Ternyata oh iya juga ya, oh untung saya nurut ya ke orang tua saya gitu kan. Ternyata emang benar ya mereka bilang IT tuh ya komputer itu atau IT ya gampang cari kerjanya kayak gitu sih. Itu uh, sejarah singkat. Terus kemudian saya mencari pengalaman lagi teman-teman, apa namanya cari pengalaman 2 tahun kontrak di corporate, di perusahaan corporate. Terus saya move lagi ke perusahaan startup. Saya pengen tahu nih cara kerjanya, perbedaan corporate sama startup itu apa gitu. Dan sampai sekarang kebetulan saya di PT Cerebrum Education Nusantara di bidang edukasi teknologi, di bidang ya edukasi teknologi gitu dan startup juga seperti itu. Itu apa singkat cerita ya perjalanan karir saya sebagai seorang QA. Oke, di sini lanjut ya, ada poin di sini ada white box testing sama black box testing. Nah, apa sih sebenarnya gitu ya perbedaan dari white box testing dan black box testing gitu? Kalau secara pengertian teman-teman di sini tuh ada pengujian berbasis internal structure atau kode level testing untuk white box testingnya ya.
Jadi di sini yang punya kapasitas untuk melakukan white box testing adalah yang paham ke internal struktur dan kode level ya. Kode di sini adalah bahasa pemrograman. Jadi yang tahu, yang buat gitu ya. Tentunya siapa lagi kalau bukan programmer ya. Ya walaupun programmer nanti banyak lagi cabangnya ya. Cabangnya ada front end, ada back end, kemudian full stack. Di front end juga ada mobile, ada webnya. Dari mobile ada yang pegang iOS, kemudian Android-nya gitu. Nah, ini tuh yang punya kapasitas untuk melakukan white box testing ya. Sepengalaman saya itu adalah di level tersebut gitu, yang paham terkait dengan kode gitu, kode-kode pembahasan pemrograman, entah itu bahasanya apapun ya, misalkan kayak Golang yang salah, yang sekarang happening tuh Golang sih ya, teman-teman. Terus kemudian juga Laravel dan lain sebagainya, PHP, masih banyak lagi ya bahasa pemrograman. Nah, kemudian di sini juga ada black box testing. Nah, kalau misalkan ini day to day mungkin saya implementasi ini teman-teman, karena dari sisi pengertian pengujiannya itu berbasis user perspective atau functional testing. Dan bahkan ya, menurut saya tuh teman-teman di sini semua secara tidak sadar melakukan black box testing di keseharian gitu. Teman-teman di sini punya gadget semua ya, kayaknya pastilah punya gadget semua. Kemudian juga install banyak aplikasi kan. Nah, sadar nggak sih? Misalkan nih, kemarin sih saya cek itu Traveloka. Traveloka itu seminggu sekali kalau nggak salah, ataupun 2 minggu sekali itu ada update di Play Store. Nah, sebagai user, ada update apa lagi ya Traveloka gitu. Fiturnya tuh apa lagi gitu kan yang update. Nah, kemudian kita sebagai user gitu kan, mau nggak mau harus update dong gitu. Update, setelah update, oke, kita cek nih, apa sih yang update dari si Traveloka ini. Oh, ternyata sekarang ada available pembayaran via Dana. Nah, itu adalah fitur baru dari Dana. Nah, itu adalah proses black box testing. Karena kita telah kayak apa ya, make sure, oh ini untuk pembayaran Dana ternyata udah ready dan ya berjalan dengan baik gitu. Nah, secara tidak langsung proses-proses tersebut tuh masuk ke black box testing gitu. Dan perspektifnya adalah user dan orang awam gitu. Kita menempatkan diri sebagai kayak gitu. Nah, teman-teman di sini white box testing dan black box testing bisa di ini nggak sih, apa namanya, main poinnya udah dapat belum kira-kira nih? Pokoknya mah main poinnya adalah kalau white box testing itu adalah orang-orang teknis yang ngerti akan sebuah pemrograman. Kalau misalkan black box testing, dia itu bisa orang-orang non teknis kayak user dan sebagainya. Jadi istilahnya tuh kalau white box testing itu unit-unit dari sistem terkecil tuh dia tes. Tapi dan fun fact-nya ya teman-teman, di implementasi kerjaan itu si white box testing itu jarang banget diimplementasiin. Karena apa? Lama, dan pikiran programmer itu gini biasanya. Ah, udah ada QA, ngapain gitu. Padahal itu penting teman-teman sebenarnya. Karena semakin banyak bug, itu akan kembali lagi kerjaannya, akan ngulang. Jadi seharusnya tuh ketika programmer bikin program, itu tuh tes dulu lah gitu. Ya, kalau misalkan ini tuh yang penting-pentingnya lah, yang jalan aja dulu gitu. Tapi kebanyakan, ya udahlah, udah selesai nih, oke, pindah QA. Dan pada akhirnya ketika prosesnya seperti itu, di QA numpuk, list bug-nya akan kembali lagi. Gitu. Mau nggak mau harus fixing, karena itu kan kerjaan dari program sendiri. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke poin berikutnya. Nah, di sini itu ada tim project teman-teman. Nah, sepengalaman saya, ini tuh tim project ini ada beberapa role banyak sebenarnya. Tapi saya menyimpulkan bahwa 5 ideal role job yang harus ada di sebuah project gitu. Ada project manager, sistem analis, UI UX, programmer, ataupun ya ini dia QA ya. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang tertarik dengan 5 role ini nggak? Kira-kira di sini. Ini jurusannya teknik informatika kan? Setelah lulus, boleh dong di kolom chat. Saya mau tahu dong, teman-teman kira-kira tertarik nggak dari 5 role ini? Boleh di-share, diketik gitu. Sharing ya, kita belajar bareng aja di sini. Kira-kira ada yang mau, oh iya mantap PM ya, jadi koordinir. Ada yang mau sistem analis nggak?
atau programmernya apa gitu. Atau mau jadi SQA gitu, QA yang ngetes. Oke, di sini ada Kak Kaleb ya yang mau jadi PM. Bagus banget sih PM gitu, project manager. Nah, di sini role ini tuh menurut saya udah ideal banget. Tapi implementasi secara di company itu pasti ada role yang nggak ada. Entah itu 2 role yang nggak ada, 3 role yang nggak ada. Dan impact-nya adalah teman-teman biasanya double job. Kebanyakan gitu. Uh, uh, Misalkan saya contohkan ya, di satu company itu nggak ada sistem analis. Itu pasti akan nempel ke project manager. Biasanya. Sekaligus nih, udah mau jadi project manager, sistem analis juga. Kalau nggak di project manager, sistem analisnya nanti ke UI UX. Jadi, misalkan project manager ada bilang, oh ini bikin fitur A ya, misalkan fitur pembelian nih. Kita ada request dari stakeholder ataupun dari klien untuk bikin menu pembelian. Si project manager direct lah, karena nggak ada sistem analis, loncat dong ke UI UX. Tolong dong UI UX bikinin ya. Terus UI UX pasti nanya, ini sistemnya akan dibuat seperti apa? Ya udah itu mah gimana UI UX aja. Nah, secara tidak langsung ya, teman-teman, ini tuh UI UX tuh merangkap sistem analis juga gitu. Gitu. Kalau misalkan nggak pinter-pinter nego timeline, dia akan keteteran. Harusnya UX kita sebagai apa ya? Kita harus pinter-pinter nganalisis. Kalau misalkan double job gitu, UI UX harus bilang, oke, saya bisa, tapi saya butuh tambahan waktu ya, Bu, karena ini nggak ada analis, saya mau analisis dulu. Saya butuh tambahan timeline gitu, atau deadline-nya ditambah ya, karena ini juga buat apa ya, analis juga gitu. Gitu. Jadi kan ada proses yang hilang di sini gitu. Atau misalkan, tapi yang pasti ada sih programmer sih. Programmer itu akan pasti ada untuk mengembangkan, karena kan pembuat ya. Nah, biasanya kalau misalkan QA itu merangkapnya jadi bisa jadi sistem analis, bisa jadi project manager kalau misalkan role-nya nggak ada. Kemudian di sini juga saya nge-highlight ya, di sini tuh tadi ya seperti yang saya mention, yang berhak untuk melakukan apa namanya white box testing itu saya highlight di sini programmer doang. Yang lainnya tuh biasanya di black box testing gitu. Nah, sebenarnya sistem analis juga bisa. Dia juga bisa punya kapasitas untuk apa testing apa namanya white box testing kalau misalkan jenjang karirnya sebelumnya itu dari programmer ke sistem analis. Saya sharing sedikit ya teman-teman, saya punya pengalaman waktu di company yang sebelumnya. Jadi kayak gitu case-nya. Jadi sistem analisnya itu dari programmer. Dia senior programmer, terus dia bisa bikin dokumentasi, naiklah jadi sistem analis. Dan tahu nggak teman-teman, si programmer itu jadinya keenakan. Jadi keenakannya gimana? Gini, sistem analis kan tadinya programmer. Jadi setiap dia bikin dokumentasi, dia tuh nyantumin kode yang akan dibuat. Dikasih referensi. Kayak misalkan, oke, fitur pembelian. Nanti fitur pembelian ini di line ini ya, dirubahnya, dan referensi kodenya ini ya. Jadi si programmer ini tinggal copy paste sebenarnya, jalan gitu. Terus saya sebagai QA, wow, ini sebenarnya efektif juga sih sebenarnya. Jadi cepat proses programmernya. Tapi nggak baiknya ada pasti ada plus minusnya. Programmernya tuh kalau misalkan nggak kayak gitu si apa dokumentasinya bakal jadinya kan nggak ini ya, tinggal copy paste dan kayak oh ya udah gitu dari sistem analisnya gitu justru. Nah kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin itu sih dari terkait dari tim project dan PN. Selain panitia mau boleh diingatkan untuk time-nya berapa lagi ya? Masih 15 menit lagi. Masih 15 berapa? menit. 15 15 menit. menit. Oh, oke masih aman lah ya. Oke. Oke, masih lanjut di sini sih ada pembahasan lain gitu. Saya mau sharing nih teman-teman. Ada pertanyaan biasanya kayak gimana sih mulai suatu project ya? Gimana sih caranya sebuah project atau produk itu diimplementasiin dan dari mana gitu kan? Perusahaan-perusahaan itu dari mana? Apakah bikin sendiri tiba-tiba semua orang jadi CIO gitu atau dari mana gitu ini? Nah, biasanya sepengalaman saya gini teman-teman. Jadi di satu sistem itu biasanya ada yang B2B, jadi bisnis untuk bisnis, ada B2 user. Jadi bisnis untuk penggunanya user. Contohnya seperti apa?
eh, aku saya mau minta pendapat teman-teman, kita mau ngebahas B2B atau B2 user karena terkait dengan waktu ya, takut nggak keburu gitu. Ada beberapa slide lagi soalnya. Tolong dong teman-teman di kolom chat tulis kalau satu B2B, kalau dua B2 user penjelasannya karena ini berbeda gitu. Apa ya? Dapat proyekannya gitu. Boleh ditulis, saya minta pendapat ke teman-teman semua, mau yang nomor satu B2B atau nomor dua B2 user. Boleh? Ada saran nggak? B2 user. Oh, oke. Oke, nomor dua ya, sepakat. Udah ada 3 suara B2 user. Kalau misalkan nanti ada waktu, ingetin aja. Tadi apa namanya? B2B belum dibahas gitu. Nanti kalau ada sisa waktu ya. Oke, B2 user. Gimana sih B2 user menjalankan pengembangan software ataupun mendapatkan proyeknya ya teman-teman. Jadi gini, B2 user itu contohnya adalah aplikasi-aplikasi yang memang dia punya produk sendiri dan yang memakainya adalah orang-orang banyak gitu. Contohnya seperti apa? Banyak. Yang kita gunain banyak kayak Traveloka, Shopee. Itu kan yang menggunakan adalah siapapun ya, secara umum. Nah, sedikit mention ke B2B gitu kan ya, itu cakupannya cuma terbatas gitu. Jadi karena bisnis to bisnis, misalkan ada satu company nih pengen bikin aplikasi, yang pasti yang memakainya adalah company tersebut aja ataupun user terkait gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan B2 user secara project biasanya itu namanya adalah bukan project manager ya, tapi product owner. Product owner, teman-teman. Jadi ada produk, ada ownernya. Nah, ini biasanya dibagi lagi beberapa fitur gedeannya. Jadi satu fitur atau dua fitur itu ada tim projectnya sendiri, ada produk ownernya sendiri gitu. Biasanya seperti Traveloka yang udah besar ataupun Shopee, terus tiket.com, itu tuh biasanya mereka menggunakannya bukan project manager tapi product owner gitu. Fitur-fitur yang terkaitnya gitu. Awalnya tuh pasti itu akan meminta feedback dari user. Apa sih kekurangan kita, apa sih yang perlu dibenahi dari kita, entah itu misalkan dari flow pembelian atau misalkan flow dari sisi menu-menunya sendiri gitu. Nah, nanti direkap, analis datanya diolah, jadilah sebuah to-do list untuk sebuah pengembangan gitu. Jadi nanti si product owner-nya membuat sama sistem analis ya, membuat dokumentasinya dan didirect ke role-role lain kayak UI oh buatin dong ini ada fitur pengembangan dari kita karena feedback dari user tuh jelek ternyata. Suka nggak sih kalau misalkan ini aplikasi jelek banget sih, UI-nya, fungsionalnya gitu, nggak login aja susah banget gitu. Akhirnya apa? Berakibat apa? Dari teman-teman biasanya dari ini ya, dari user ngerating di Play Store. Pernah nggak sih teman-teman ada yang pernah ini nggak sih rating aplikasi jelek banget aplikasi bintang 2, bagus banget nih aplikasi bintang 5 deh, kayak gitu. Jadi impact-nya ke situ. Dah, harusnya sebagai yang udah besar ya, company besar tuh sedetail itu pun harus diperhatikan gitu. Gimana sih? Karena kan aplikasi itu digunakan oleh user langsung ya, dan mereka mendapatkan income dari user tentunya. Ketika user hilang, ya income-nya dari mana lagi gitu? Nggak ada kan. Makanya sebagai apa ya, company di bidang software itu harus benar-benar memperhatikan detail-detail dari si user gitu. Karena kan memang ini tuh B2 user ya, kayak gitu. Nah, kemudian setelah misalkan udah lengkap nih dari UI UX, dokumen, dari product owner-nya udah, timeline-nya dan semacam itu dilempar ke programmer. Tuh, dilempar ke programmer, kemudian ke QA. Nah, di sini programmer dan QA biasanya itu malas banget ngebaca dokumentasi. Padahal harusnya sebelum implementasi, sebelum pengerjaan, harusnya baca dulu. Itu, teman-teman. Jadi kayak uh, implementasi di lapangan tuh balas baca dokumentasi, tapi di tengah-tengah malah nanya biasanya gitu. Case-nya gitu. Jadi saya pernah gitu ya, di dua kondisi itu ada memang satu SOP yang mengharuskan programmer dan QA itu membaca dokumentasi dari UI sama analis. Gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan atau yang rancu gitu, tolong untuk dikonfirmasi segera agar nanti
dokumentasinya itu final gitu. Jadi nggak akan ada perubahan sama sekali. Nah, itu metodologi based on dokumentasi final itu biasanya dinamakan waterfall ya, teman-teman. Jadi di awal tuh kita riuh banget sama dokumentasi. Ini flow yang ini tuh harus gini. Kata QA, ini UI-nya itu akan rancu. Kalau misalnya kayak gini, bisa diganti nggak gitu. Nah, tektokan satu sama lain gitu kan. Programmer, ini kayaknya untuk fungsional yang akan diimplementasikan dengan sistem seperti ini, teknologinya belum provide. Ini harus versi sekian, sekian, sekian. Jadi dikritik tuh dokumentasi dari desainnya, dari UI dan analisnya gitu, sama CQA sama programmer ini. Karena sebenarnya nanti akhirnya itu akan jatuh ke programmer sama QA, kayak gitu. Nah, misalkan udah dibenerin, oh ini udah nih, udah dibenerin. Ya bener juga ya masukannya gitu. Kan dari analis dan UI. Dan final, oke, ketok-tok ya, ini udah jadi dokumentasinya dibuatin, misalkan udah start. Nah, ini impact-nya teman-teman ya, si metode waterfall ini, itu dia akan di pengerjaannya itu cepet banget. Tapi memang di awal tuh lama, tapi pengerjaannya prosesnya dari sisi programmernya cepet, dari QA-nya cepet. Karena apa? Karena sama-sama udah satu paham, satu frekuensi gitu loh, satu pemahaman. Karena dokumentasinya mereka udah baca. Gitu. Nah, beda lagi nih, ada lagi case yang pernah saya alamin di sisi implementasi, itu metode Agile. Nah, kebanyakan adalah si programmernya ini malas membaca sama QA-nya. Dan akhirnya di tengah project, ini harusnya kayak gimana ya? Ini kalau misalkan pakai string atau pakai variabel-variabel ini, harusnya pakai apa ya? Gitu. Nah, itu harus dikonfirmasi ulang karena si dokumentasinya belum jelas. Dan karena si Agile ini sistemnya sangat fleksibel ya, banyak sekali misalkan, ini minta yang urgent dulu ya dimajuin gitu dan sebagainya. Itu sih teman-teman untuk si di tim project ini. Oke, lanjut. Ini 6 menit lagi ya teman-teman ya. Lanjut ke poin selanjutnya. Di sini tuh ada alur kerja ya sebagai seorang QA yang day to day saya kerjain teman-teman. Nah, ini sebenarnya banyak banget ya detail yang perlu dijelasin lagi, tapi mungkin ini secara singkat aja. Jadi alurnya itu tadi kan analisis dokumen ya. Itu tapi gimana kultur kerja ya sebenarnya beda. Harus tahu lingkup pengembangan sistem itu apa aja gitu, sampai mana aja gitu. Karena itu akan berpengaruh ke poin 2 yaitu pembuatan test case skenario yang tadi udah dijelasin Kak ini ya, detailnya seperti apa, bentuknya seperti apa, itu contoh dari test case. Dan di sini nanti ada tes skenario, test case positif dan negatif gitu. Kemudian ada proses testingnya, di sini juga ada manual sama automation. Kebetulan saya saat ini adalah QA-nya manual teman-teman, tapi udah proses mau ke automation, tapi progresnya masih sedikit gitu. Pakainya Cypress tools-nya, bahasa pemrogramannya pakai JavaScript gitu. Itu baru web. Kalau misalkan mobilenya itu Maestro yang open source gitu. Kemudian setelah proses testing itu ada report bug. Nah, proses testing kan pasti ada yang dihasilkan kan ya. Misalkan kayak, oh ini ada bug nih gitu kan, tolong benerin dong gitu. Kemudian biasanya ada feedback dari programmer, oh ini udah dibenerin, ya testing ulang. Sampai benar-benar status yang di Trello tadi yang Kak Cindy share gitu ya, dan benar-benar dan. Dan itu menentukan adalah QA. Kayak gitu teman-teman. Nah itu buat alur kerja QA. Sebenarnya itu banyak banget sih emang pengen aku jelasin. Ada PSD itu apa, kemudian tes skenario itu nah, detailnya seperti apa, dan manual automation, Trello dan Jira gitu. Tapi ini terbatas sama waktu ya. Oke, kita lanjut ke Oke, 5 menit lagi ya. Oke, di sini ada jenjang karir QA teman-teman. Jadi, Nah, di sini ada entry level, middle level, senior level. Biasanya entry level tuh yang awal-awal, tahap-tahap awal-awal. Misalnya kita mulai berkarir di dunia QA 2 tahun lah. Biasanya 2 tahun, kemudian 2 tahun ke 5 tahun itu udah middle, 5 tahun ke atas itu udah senior. Dimana kalau misalkan udah senior tuh udah bisa manage orang gitu, timnya jadi lead QA dan lain-lain. Kayak gitu teman-teman. Terus lanjut aja, 3 menit lagi ya waktunya. Nah, di sini tuh aku ngasih teman-teman ada tips and tricks. Sebenarnya ini general. Ini based on pengalaman aku ya, yang aku ceritain tadi dari 2019 sampai 2024 sekarang ya udah
kurang lebih 4 tahun lebih lah aku jadi QA gitu. Fun fact-nya teman-teman, aku pernah di layoff 2 kali dan itu benar-benar struggle buat aku. Tapi dengan tips-tips ini aku juga dapat dari seniorku ya teman-teman. Aku bilang gini waktu itu 2 tahun kontrak aku udah gak nyaman banget di situ. Aku bilang, Mas, Mbak, aku mau tahu dong caranya biar misalkan aku pengen resign itu pas pas resign udah dapat kerja itu gimana sih caranya gitu. Tapi aku nggak punya orang dalam, aku nggak punya privilege apapun gitu. Kamu kalau mau itu kamu pakai LinkedIn aja. Nah, senior aku nggak nyaranin LinkedIn, tapi kamu harus tahu dulu role tujuannya apa gitu. Kamu mau di bidang apa gitu. Karena aku memang sebelumnya udah QA, jadi aku tentukan role tujuan aku sebagai QA lagi gak apa-apa deh karena udah pengalaman gitu. Terus pelajarin lagi sebenarnya di industri itu QA itu butuh apa aja gitu. Kayak misalkan automation, harus kita kejar tuh sertifikasi automationnya dari segi apa namanya skill-skillnya banyak tuh, biasanya di LinkedIn banyak ya itunya, rekrutmennya harus bisa apa-apa-apa gitu. Kemudian sertifikasi hard skill dan soft skill terkait sih. Dan terakhir koneksi, relasi, dan mengelola akun LinkedIn sih teman-teman. Ini yang paling penting gitu. Aku dulu 6 bulannya sebelum resign aku udah nyiapin karena aku benar-benar aku pengen resign dari sini. Aku nyiapin jadi minimal tuh di LinkedIn biar kelihatan profesional tuh dari segi pertemanan, data diri itu lengkap teman-teman. Masukin aja misalkan dapat sertifikasi apa, ikutan bootcamp apa gitu, automationnya gitu. Jadi nanti kelihatan nih bahkan ya teman-teman kalau misalkan udah bagus nih linknya di DM sama HR. Mas Mbak lagi open ini enggak? Ini kita ada opportunity mau enggak? Nah sampai kayak gitu ada kejadian-kejadian seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu sharing session dari aku, sharing pengalaman. Kalau misalkan nanti next time ada kesempatan lagi ya, sebenarnya masih banyak banget tentang dunia per QA-an ya, yang perlu dibahas. Sebenarnya ini dasar-dasar dari QA dan pengalaman aku. Mungkin mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dari aku. Mungkin sekian dari aku. Aku kembalikan lagi ke moderator ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Cindy dan Kak Ida yang telah memaparkan materi tentang software quality assurance. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jika dari teman-teman peserta ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya secara langsung atau tulis di kolom chat juga boleh. Silakan. Halo teman-teman, kedengaran gak suaranya? Udah pada Aman, Bang. tidur Aman. semua ya? Belum. Aman, Bang. Nemenin Bang Kaleb ini. Nunggu. Gara-gara nggak malam minggu mas? Iya kak. Pada malam mingguan ya? Aduh, udah ada pertanyaan masuk. Pertanyaan pertama untuk Kak Cindy dan Kak Ida. Saya Despi dengan NIM 3121100082. SQA jadi peran utama dalam siklus pengembangan software. Apa alasannya dan mengapa? Terima kasih. Silakan Kak Cindy dan Kak Ida. Oke Kak, sebelumnya selamat malam lagi. Aku akan ngejawab pertanyaan dari Kak Despi Syafitri ya, tentang SQA jadi peran utama dalam siklus pengembangan software. Alasannya karena kita butuh eh, secure gitu, keamanan di dalam build system yang tadi aku jelasin ya. Dan SQA juga, kenapa dia penting ya?
Itu alasannya tuh karena dia sebagai penjembatani antara si user sama si developernya gitu. Yang tadi aku udah paparin, itu relate banget. Terlebih lagi, kita butuh SQA ini bukan cuma buat ngecek doang sih kadang-kadang ya. Kalau misalkan aku di startup itu kadang-kadang tuh kemana-kemana sih sebenarnya. Kadang support juga. Jadi ya itu penting banget sih. Entah itu dia untuk pengecekan software, eh kayak mobile apps atau websitenya itu sangat penting lah kalau menurut aku. Jadi alasannya karena dia sebagai pemfilter dari error-error yang ada sebelum dirilis ke si customer atau klien kita. Terus juga dia sebagai penghubung, itu aja sih alasan aku. Dua hal itu. Ya, itu aja. Apakah cukup Mbak Desvi Terima sampai? kasih. Oke, terima kasih, Kak. Oke, mantap. Terima kasih Iya. jawabannya Kak Cindy. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya dari teman-teman yang lain, peserta yang lain. Silakan. Tanya Bang, tanya Bang. Oke. Ah, Bang Alep, izin tanya Bang Alep. Oke, mari Bang, silakan Bang. Kalau SQ, ini mungkin pertanyaannya ini ya, mungkin agak melenceng. Kalau SQA itu, eh, apakah sering beda argumen dengan programmer? Itu satu. Yang kedua, dalam testing itu mana yang harus dibumbuin ya, white box atau black box? Itu aja sih. Terima kasih. Oke, mungkin aku izin jawab ya untuk Iya Kak. pertanyaan Kak Endra ini. Oke, langsung aja ya. Oke, terima kasih banyak Kak Endra untuk pertanyaannya. Tadi ada dua ya. Seorang QA itu uh, tadi programmer apa? Perbedaan sama programmer. Sering sering. QA itu apakah sering beda pendapat dengan programmer atau tidak? Oh, oke, siap. Sama yang kedua itu ini ya, yang diduluin white box testing atau black box testingnya ya. Iya, betul. Oke, yang pertama sering banget. Bahkan setiap hari itu saya pengalaman tuh pasti selalu ini Mas Kak Indra selalu diskusi sama si apa namanya? Sama si programmer gitu. Karena programmer tuh biasanya dia tuh pengen simple. Sementara kan permintaan itu bisa simple, bisa kompleks kan. Sementara seorang QA itu ya biasanya dokumentasi yang dikasih analis ya, dia mau kompleks, dia mau simple, pokoknya akhir dari hasil si softwarenya tuh harus sesuai sama dokumentasi yang diminta. Benar nggak sih teman-teman? Jadi kan kayak ya QA ya mau nggak mau gitu. Kalau misalkan pendapat dari programmer nih, misalkan biasanya kebanyakan pengen simple ya. Ini kayaknya alurnya kayak gini aja deh, uh, QA gitu kan. Terus QA tuh beradu argumen nih misalkan. Tapi di dokumentasinya tuh seperti ini loh gitu kan. Nggak bisa. Nah biasanya kalau misalkan si programmer itu punya statement dia sendiri gitu, karena biasanya masalah teknis nih biasanya dia. Kalau misalkan dia udah benar-benar pengen apa ya pendapatnya ini atau misalkan sudut pandangnya ini terhadap sistem, itu biasanya saya bilang gini sih Mas. Oke, ayo kita diskusin aja sama analis, sama UI, atau sama lead projectnya ya gitu. Oh boleh gitu. Nanti range meeting aja gitu. Biar kita sama-sama clear nih. Enggak serta-merta QA yang nentuin apa namanya. Udah deh, boleh deh. Oke, programmer gitu aja gitu. Enggak gitu kan. Oke, kalau misalkan simple, yaudah yang simple aja. Ya testingnya juga simple, enggak gitu dong. Misalnya kayak, ya karena kan ada best practice-nya dari dokumentasi kan. Biasanya kita range meeting, Kak. Jadi range meeting semua, kayak misalkan lead, kemudian analisnya, ini ada masukan dari programmer, fungsional ini tuh pengen disimpelin aja karena impact-nya, nah nanti QA, misalkan saya tuh bilang, gimana tolong jelaskan impact-nya kemana aja, kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
white box testing dan black box testing mana yang diduluin? Seharusnya idealisnya dan standarisasinya tuh white box testing dulu. Jadi ketika misalkan diserahin ya ke QA, kan white box testing tadi yang saya mention dari sisi programmer ya, yang ngerti code gitu. Karena nanti ada integration testing dan unit testing biasanya gitu kan. Nah, yang dilakuin tuh biasanya dari programmer. Jadi nyampe ke QA tuh nggak banyak nggak banyak error-error yang benar-benar ada Jen, benar kata Kasini tadi gitu kan, yang tinggal minor-minor lah gitu ke QA-nya gitu. Karena jujur ya teman-teman, kalau misalkan seorang QA itu nemu bug tuh nggak seneng, tapi kayak ya kenapa sih bug lagi? Kenapa sih nemu bug lagi gitu? Karena proses untuk sampai komplit ketika nemu bug itu akan panjang gitu. Seorang QA itu harus mastiin, oh bug ini ditemuin, ini dilaporin, ini dibenerin, dites ulang, nanti dites ulang, oh ini bener, tinggal komplit. Kalau misalkan kejadiannya dites ulang, bener, tapi impact ke fungsional lain, itu tuh kayak jadi ada bug lain, kayak gitu. Itu sih mungkin untuk jawaban pertanyaan dari Kak Ida ya. Terima kasih. Apakah ada sanggahan atau apa saran dan lain sebagainya? Cukup, Kita diskus terima aja ya kasih. di sini teman-teman. Ya, makasih. Oke. Oke, terima kasih jawabannya Kak Ida. Ada satu lagi pertanyaannya di kolom chat. Mohon izin bertanya Kak saya, Muhammad Krishna Faisal Juri. Ini, berapakah umumnya kisaran salary junior QA? Dan apa yang perlu dikuasai ketika kita menjadi junior QA? Sekian dan terima kasih. Silakan Kak Ida dan Kak Cindy. Oke. Aku bakal ngejawab pertanyaan dari Kak siapa ya ini? Kak Nur Afni ya? Krishna, Kak Krishna. Oh, salah. Oh, Krisna ya. Sorry. Kira aku cewek. Maaf. Tadi dia tanya, berapa umumnya kisaran salary junior QA? Itu sebenarnya balik lagi ya. Tapi dari aku sebelumnya nih, itu tuh kisaran dari angka 5 sampai 7, 7,5 dapat lah. Itu kalau dari aku ya, tapi balik lagi, itu beda perusahaan, beda aturan, dan beda daerah juga ngaruh ya, karena kan UMR-nya juga beda-beda. Jadi kita nggak bisa pukul rata tuh, cuma mungkin kalau misalkan masih junior kan, ya namanya juga masih junior kan, masih belum terlalu bisa banyak, kecuali kalau udah advance, mungkin bisa lebih up lagi. Dan tadi balik lagi ya, itu tergantung perusahaannya itu di mana lokasinya dan dia perusahaan apa. Intinya itu setiap perusahaan tuh beda-beda, tapi kisarannya rata-rata segitu sih om menurut aku. Tapi nggak tahu ya kalau Kak Dais tuh kayak gimana, Kak Ida maksud aku. Terus di sini dan apa yang perlu dikuasai ketika kita menjadi junior QA. Kalau based on experience aku gitu, yang tadi aku sebutin tuh, sebenarnya eh, untuk basic-basicnya tadi tuh mindsetnya yang harus kita punya. Tadi kan udah aku paparin tuh di apa di presentasinya ya. Nah, mungkin tambahannya itu kita harus ngerti coding kayak sintak-sintak SQL yang tadi aku bilang karena nanti kita bakalan bermain-main sama itu juga gitu. Ya kalau yang aku bilang di startup, kita juga nggak melulu kayak yang kerjanya itu aja. Pasti kita juga bakalan ngebantuin si developnya ini gitu. Biasanya yang dicari sih basic-basicnya antara ngerti coding walaupun nggak yang full banget ya. Mungkin kalau full banget ya kita bisa jadi mending full stack nggak sih atau develop. Mending gitu nggak sih? Apalagi yang Flutter kan. Flutter tuh yang ininya Android. Nah, kayak gitu. Cuma kalau apa nih tadi nih? Oh iya, selain coding sama SQL tadi, ya mungkin ada beberapa yang kayak komunikasi sih menurut aku ya. Karena komunikasinya itu kita harus coba ngerti juga kan bahasa kliennya kayak gimana gitu. Terus bahasa si develop yang tadi aku bilang juga kayak gimana. Ya itu sih sebagian kecilnya. Mungkin Kak Dais mau menambahkan. Oke, Gimana Kak boleh. Dais? Boleh. Thank you banget ke Cindy untuk jawabannya. Aku izin nambahin ya. Sebenarnya benar kata-kata Cindy tadi. Beda company, beda domisili, beda UMR itu beda. Kadang-kadang teman-teman sebenarnya
karir awal itu kan menentukan banget ya untuk next time. Jadi kalau dulu aku jujur teman-teman, waktu itu aku dikasih peluang yang aku ceritain tadi di perusahaan corporate tuh, itu di 1 juta loh teman-teman gaji aku. Di 1 juta waktu itu di Tangerang. Nah, tapi aku mikir bahwa kayaknya opportunity ini sebagai awal the next apa ya, the next karirnya lah. Jadi aku cari pengalaman aja dulu. Jadi mungkin saran dari aku, kalau misalkan untuk pertama kali kita menyampingkan dulu salary, tapi kita gali dulu pengalaman. Nah, ketika kita udah punya pengalaman, kita bisa nego teman-teman. Bahkan ya teman-teman, jadi kalau misalkan udah punya pengalaman, ada opportunity nih, kita bisa nego, mereka berani berapa? Oh enggak Pak, saya mau 30% dari gaji yang sekarang. Kayak gitu sih dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Cindy dan Kak Ida. Untuk eh, Kak Krisna, apakah cukup? Halo, cukup Halo, baik. Chris. Udah cukup ya? Cukup. Oh Cukup, iya, Kak. aku mau nanya dong. Aku mau nanya dong. Tadi kan ada tim-tim yang dijelasin sama Kak Ida nih ya. Ya, Sorry, sorry. Dijelasin untuk yang PM, software engineer, terus kayak QA apa segala macem. Tapi kok kayaknya aku nggak lihat implementor ya. Padahal kan itu juga nggak yang lulu dari jurusan IT gitu. Dan itu kerjanya juga malah enak loh sebenarnya. Kayak lebih, ya kita lebih kayak ngejelasin juga ke customer atau klien sampai dia tuh ngerti. Terus juga kita bisa jalan-jalan gratis. Bahkan even makan pun kadang-kadang nih ya, buat makan siang atau sore nih kalau misalkan kita masih di klien yang berbeda nih, di misalkan perusahaannya ini ada di Padang. Gimana kita tuh di situ sampai beberapa hari sampai mereka tuh ngerti lah pokoknya kalau misalkan mereka udah ngerti modulnya misalkan modul akunting atau buat modul SDM nih. Nah, kalau misalkan mereka udah ngerti semua, kita bisa pindah lagi. Misalkan dari Padang, kita bisa pindah ke Makassar. Misalkan dari Pasar, kita bisa pindah ke Bandung. Atau bisa pindah ke Jakarta. Itu tergantung user ngertinya atau enggak. Dan biasanya nih gaji suka awet sih. Itu sharing aku sih ya. Kalau untuk yang implementer, cuma mungkin sekarang udah jarang kali ya. Karena kerjaan implementer itu kadang suka disatuin sama si analis ini mungkin ya. Mungkin kalau sekarang. Tapi masih ada kok implementer. Cuma itu enak sih kalau menurut aku itu paling enak sih. Walaupun memang dia tuh nomaden, pindah kemana 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 gitu. Jadi nggak yang kerjanya selalu netap di kantor kayak CQC atau QA yang mungkin bisa kerja remote ya. Karena beberapa teman aku memang ada yang remote gitu. Bahkan dia sampai bikin company sendiri biasanya kalau yang di IT. Udah itu aja sih Kak. Makasih. oke, terima kasih Kak Cindy atas sharingnya. Baik, sesi pemaparan materi dan tanya jawab sudah selesai. Kita akan lanjut ke sesi berikut yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber dan akan dipandu oleh MC Saudari Dia Gita Wijaya. Ya, sebelumnya makasih ini buat Cindy dan Kak Ida ya untuk pemaparan materinya. Malam ini cukup luar biasa sekali ya. Banyak banget ilmu-ilmu yang dapat jadi pembelajaran buat kita semua ya. Makasih juga buat teman-teman yang udah tetap stay dan nyimak ya sampai saat ini. Acara selanjutnya itu akan dimulai dengan penyerahan elektronik sertifikat ya. Mungkin untuk tim panitia boleh bantu dipersiapkan. Ya, jadi ini adalah sertifikat yang diberikan kepada Kak Ida Sundari ya sebagai pemateri dengan tema QA-nya itu fungsi SQA dalam menentukan kualitas software ya. Mungkin untuk sertifikat selanjutnya dari panitia boleh disiapkan.
Oke, sebentar. Ya, ini adalah sertifikat yang diberikan kepada Kak Cindy Hilda sebagai pemateri ya. Dengan tema QA-nya itu fungsi SQL dalam menentukan kualitas software. Terima kasih sebelumnya. Kita sudah hampir tiba di penghujung webinar pada malam ini ya. Untuk eh, penutupnya, kita ada sesi dokumentasi ya. Saya harap semua peserta dan anggota itu bisa untuk on cam untuk pengambilan gambar ya. Mungkin bisa dibantu untuk on cam-nya teman-teman untuk pengambilan gambarnya. Yuk teman-teman. Satu. Yuk yang lain on cam yuk. Masih ada siapa lagi? Cindy. Yuk ditunggu 20.50 kita dokumentasi ya. Yang lain mana nih? Oke, Mbak Despi, Pak Riki, Mbak Mega, Mas Johan, yuk. dulu ya. Kita ambil dokumentasi aja ya untuk mempersingkat waktu. Mas Kaleb dipersilahkan. Baik. Boleh ganti gaya nggak? Atau gini? Oke. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Kaleb. Oke, sesi dokumentasi sudah selesai. Untuk cara selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Mas Kaleb ya, selaku ketua dari panitia. Terima kasih. Terima kasih, Mas Dea. Ya, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara seminar Software Quality Assurance dengan tema fungsi SQL dalam menentukan kualitas software. Nah, sebagai moderator dan juga ketua panitia, eh, pertama-tama mohon maaf atas segala kendala teknis yang terjadi sehingga tadi jam mulainya agak mundur sedikit ya teman-teman. Nah, itu yang pertama juga izinkan saya untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas partisipasi aktif dari seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini hingga berakhir. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara, Kak Cindy Hilda dan Kak Ida Sundari, yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan wawasan yang sangat berharga kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru, dan juga sebagai panduan praktis dalam meningkatkan kualitas perangkat lunak yang akan kita kembangkan. Saya yakin dengan komitmen dan kerja keras kita bersama, kita dapat terus mendorong kualitas produk digital yang lebih baik, relevan dengan kebutuhan pasar, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Yang terakhir,
Kami mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kesempatan-kesempatan lainnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Dan yang berikut ada satu lagi untuk peserta. Nanti sertifikat akan dikirimkan by email ya teman-teman. Akan diinfokan di grup. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasi semua pihak. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, berinovasi, dan sampai jumpa di acara atau seminar-seminar berikutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih semuanya. Terima Terima kasih. kasih semuanya. Selamat Terima kasih Mbak malam. Ida, terima kasih Mbak Cindy. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Maaf ya kalau banyak kekurangan. Semangat Baik, buat kita baik, semua. Thank baik. you semuanya. Terima Thank you kasih, Mbak. semuanya. Ya, See thank you you next ya. time ya Mbak. Catch you later. Thank you. By the way, aku izin live ya. Baik Mbak, silahkan. Terima kasih. Sama-sama. Tenang Bang, udah tenang Bang Kaleb, tenang Bang Kaleb. Santai dulu. Tentu Ini dulu. doang. Ini apa lagi nih? Tenang dulu. Waktunya kok masih ada nih 5 menit. Oh, 5 menit lagi. 4 menit Tenang Bang. dulu Bang Kaleb. Tenang dulu. Ngopi dulu Bang Kaleb. Kayaknya geter banget itu Narasumber, kayaknya. Rambutnya geter Bang. narasumbernya itu asik. Tahu gini mah sampai jam 11. Ah, Iya, tanggung ya Bang ya. Iya, nanggung. tadi tuh sound nggak keluar tuh udah keringet dingin tuh. Udah keringet dingin parah. Mana gue Itu lapar. masa lalu yang terulang kembali nggak sih? Masa lalu yang Masa lalu yang terulang kembali. kelihatan Bang dari sini Bang. Bang Kaleb. Waduh, udah nggak Parah. ada. Itu laptop udah dibalik-balik aja. Mega mana Mega? Ya Mega udah keluar ya. Ini setelah ini kita buat apa lagi ya? LPJ ya Bang ya? Ya, laporan. Minimal malam ini screenshot aja kirimin Pak Effendi dulu Bang. Screenshot. Oke. Kegiatan. Screenshot kegiatan kirim aja dulu. Pak ini laporan seminar hari ini baru screenshot gitu nanti. Oh, sama ini recordingnya jangan lupa. Itu recordingnya lu stop dulu Bang. Oh, stop dulu ya. Nggak apa-apa nanti dipotong ya Bang.